Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di rumah? Sehat ya? Jangan lupa tetap jaga kesehatan dengan menerapkan 3M itu. Menjaga jarak, membasuh tangan, dan selalu mengenakan masker. Nah, anak-anak sekalian dan Bapak Ibu di rumah yang saat ini sedang berada di rumah, kita tetap melakukan kegiatan pembelajaran jarak jauh ya. Kali ini kita menggunakan PowerPoint presentasi untuk mendiskusikan dan mempresentasikan tentang konvensi hak-hak anak. Materi ini kita ambil dari buku siswa tema 6 kelas 5 dari yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2017. Nah, anak-anakku kelas 5A yang berbahagia, apa sih konvensi hak-hak anak itu? Mari kita lanjut tentang materi kita pada pagi hari ini ya. Konvensi hak-hak anak merupakan generasi, jadi anak-anak itu ya merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan sebuah bangsa. Jangan lupa bahwa anak-anak itu merupakan generasi kita selanjutnya, generasi yang akan mengganti orang yang sudah tua ya. Maka kebutuhan untuk tumbuh dan kembang dalam kehidupan anak harus diutamakan. Jadi pemerintah, orang tua, masyarakat yang memiliki hubungan dengan anak supaya memerhatikan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan anak-anak kita. Itu yang harus diutamakan. Tetapi sayang sekali bahwa tidak semua anak memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan harapannya. Masih banyak di antara mereka yang kesulitan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat dengan sempurna. Juga di antara mereka tidak semuanya mendapatkan hak-hak dalam menempuh pendidikan yang terbaik. Ya. Kemudian disinyalir bahwa dalam mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang terbaik itu adalah anak-anak dari keluarga yang berada. Kalau dari keluarga kurang mampu, ini relatif ada hambatan untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Nah, mengapa demikian? Nah, tidak hanya itu ya, tidak sekadar itu. Akibat perang dan pertikaian yang terjadi di beberapa negara menyebabkan banyak anak menjadi korban. Kita tahu di beberapa belahan dunia yang terjadi konflik ya, terjadi persoalan, anak-anak menjadi korban. Hak-hak mereka yang seharusnya mereka dapatkan terabaikan, sehingga mereka itu menjadi korban kekerasan. Nah, oleh karena itu PBB ya mengesahkan konvensi hak-hak anak. Jadi dalam bahasa Inggris disebutkan Convention on the Right of the Child pada tanggal 20 November 1989. Apa tujuannya? Tujuan konvensi ini adalah memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di dunia ini ya, di seluruh dunia. Nah, oleh karena itu anak memiliki hak yang harus dipenuhi. Nah, kemudian konvensi hak anak merupakan sebuah dokumen yang dibuat oleh PBB, kemudian secara resmi memberikan hak-haknya kepada anak-anak sedunia, bukan di Indonesia saja, tetapi ini skalanya, ukurannya adalah dunia. Dokumen ini juga telah diratifikasi atau disetujui oleh hampir semua pimpinan negara di dunia ini. Nah, Indonesia termasuk menjadi salah satu negara yang mendukung konvensi hak-hak anak itu, yaitu dimulai pada tahun 1996. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, apa saja hak-hak anak menurut konvensi hak-hak anak? Nah, menurut konvensi hak anak dikelompokkan menjadi 4 golongan.
Antara lain, yang pertama, hak kelangsungan hidup. Jadi anak punya hak untuk melangsungkan, melestarikan, mempertahankan hidup. Nah, oleh karena itu, sehubungan dengan ini, anak memiliki hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dengan perawatan yang sebaik-baiknya. Nah, persoalannya, apakah kamu tahu nama lengkap kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul kedua orang tuamu? Apakah kamu tahu asal-usul keluargamu? Setiap anak berhak ya untuk tahu itu. Jadi saya dilahirkan oleh ayah dan ibu. Ayah saya orang sini, ibu saya orang sini, kakek saya berasal dari sini. Sebagai anak berhak untuk tahu itu. Nah, itu termasuk bagian dari kelangsungan hidup, mempelajari nasab, mempelajari mengetahui keturunan kita masing-masing. Yang kedua, hak perlindungan. Perlindungan dari mana? Dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Anak-anak tidak boleh didiskriminasi, tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dimanfaatkan, tidak boleh dilakukan kekerasan pada anak, tidak boleh diterlantarkan. Nah, kamu semua anak-anakku memiliki hak yang sama dengan anak yang lain untuk melakukan kegiatan keagamaan, melakukan perayaan, melakukan kegiatan tradisi. Nah, anak-anak tidak dibolehkan untuk bekerja. Jadi kamu jangan bekerja dulu, tapi sekolah dulu. Hak kamu itu mendapatkan pendidikan supaya kamu itu diperlakukan dengan baik. Tidak boleh ada kekerasan terhadap anak-anak kita. Nah, yang ketiga, hak untuk tumbuh kembang. Jadi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Maksudnya adalah fisik kamu tidak boleh disakiti. Ya, harus ditumbuhkan, dikembangkan supaya menjadi anak yang sehat. Secara mental juga demikian. Kamu harus menjadi anak yang memiliki mental baik. Secara keagamaan, spiritual, kamu juga harus memiliki kualitas keagamaan yang bagus, memiliki karakter moral yang baik, dan mampu bersosialisasi dengan orang lain dengan baik. Nah, kamu dengan demikian memiliki hak untuk bersekolah, berhak untuk mendapatkan tempat tinggal, berhak untuk mendapatkan minum dan makan yang layak. Hak kamu itu memang bermain dan mendapatkan istirahat yang cukup. Nah, karena demikian bermain, istirahat, makan makanan yang bergizi itu adalah syarat yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan kamu itu sebagai seorang anak. Maka supaya dipahami bahwa hak kamu dalam mengembangkan dalam perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial harus dipenuhi. Itulah sebagai kewajiban dari orang tua kita. Yang keempat adalah hak berpartisipasi, yaitu hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Kamu mempunyai hak untuk mendapatkan informasi sesuai dengan usia kamu. Misalnya, kamu sebagai seorang anak, informasi yang patut kamu berikan adalah tentang keluarga, kelangsungan hidup dalam keluarga, struktur dalam keluarga, dan lain sebagainya. Kamu punya hak itu. Nah, kamu juga punya hak memberikan pendapat sesuai dengan jenjang usiamu. Jadi kalau seusia kamu berpendapat tentang kehidupan yang kamu alami. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kita berbicara anak berarti juga berbicara sebagai seorang siswa. Apa hak kamu sebagai murid? Setiap warga negara memiliki hak yang sama. Apa haknya? Memperoleh pendidikan. Setiap anak yang menjadi warga negara berhak atas kesempatan untuk mengikuti pendidikan.
Nah, sesuai dengan hak-hak anak yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia, dalam konvensi hak anak itu memiliki hak untuk memperoleh apa? Pengetahuan, kemampuan, keterampilan yang membantunya menjadi warga negara yang mandiri di suatu hari. Oleh karena itu, kalian belajar di sekolah tentu akan mendapatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan. Pertanyaannya, Pak, bagaimana keadaan pandemi sekarang? Apa yang kami peroleh? Tetap, kamu berhak memperoleh kegiatan pembelajaran. Hasilnya pengembangan pengetahuan. Kemudian kemampuan, kecakapan. Misalnya kecakapan di rumah, membantu orang tua, membersihkan tempat tidur, melakukan aktivitas secara mandiri. Nah, kemudian juga memperoleh keterampilan. Contohnya keterampilan apa? Pak Ali kemarin memberikan tugas kita yang awal itu tugas tentang bagaimana es itu meleleh ya dengan sinar matahari. Dengan sinar matahari. Nah, es itu dijemur di sinar matahari, tanpa sinar matahari, di tempat yang gelap. Kita mengetahui es itu meleleh yang lebih cepat yang mana. Nah, itu termasuk kecakapan, termasuk keterampilan kamu meneliti, keterampilan itu melakukan percobaan. Keterampilan yang lain yang telah dilakukan sangat banyak sekali ya. Kemarin ada kerajinan tangan dan lain sebagainya. Nah, dengan demikian kamu telah memperoleh haknya, yaitu hak tentang pembelajaran, pengetahuan, memiliki kemampuan, dan keterampilan. Nah, setiap anak yang belajar di sebuah lembaga pendidikan, baik formal maupun tidak formal, disebut sebagai siswa. Kalian hari ini, saat ini adalah siswa SDN Pajagalan 2 ya. Nah, oleh karena itu setiap siswa Pajagalan 2 memiliki hak yang sama dengan siswa di sekolah lain, bahkan di seluruh dunia. Apa haknya? Memperoleh layanan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Hasilnya apa? Dari pendidikan, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang akan kalian miliki. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, menurut peraturan pemerintah nomor 28 tahun 90 yang dimaksud dengan hak-hak siswa antara lain ya. Yang pertama, mendapatkan perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Jadi anak-anakku sekalian yang belajar di sekolah umum, di sekolah dasar, kalian memiliki minat olahraga, nanti akan diarahkan pada ekstrakurikuler olahraga. Kamu punya minat untuk di bidang literasi, belajar menulis, ada yang namanya sanggar bahasa dan seni Karaton di SDN Pajagalan 2. Jadi kamu diajak untuk bisa menulis, meningkatkan kemampuan tulis menulis, dan lain sebagainya. Kemudian memperoleh pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya. Jadi anak-anak di kelas 5 misalnya yang beragama Islam, maka pendidikan agama Islam diberikan, pendidikan agama dan budi pekerti. Yang siswa Kristen juga diberikan hak untuk memperoleh pengetahuan pendidikan agama Kristen. Jadi itu diberikan sesuai dengan haknya. Tidak boleh memaksakan orang Kristen dan agama lain misalnya dipaksa untuk memperoleh pendidikan agama Islam, tidak boleh. Juga sebaliknya, orang yang beragama Islam tidak boleh dipaksa untuk memperoleh pendidikan agama yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud hak-hak kita sebagai siswa. Kemudian hak yang ketiga, anak-anakku sekalian, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan dengan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan. Nah, ini tentu saja ya. Kemudian yang berikutnya, mendapatkan bantuan fasilitas belajar, beasiswa atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Nah, ini di beberapa tempat atau di sekolah kita pun ada anak-anak yang mendapatkan fasilitas belajar, bantuan, beasiswa atau KIP
atau bantuan PKH dan lain sebagainya, tentu dengan syarat-syarat yang telah diberlakukan. Selanjutnya, pindah ke sekolah yang sejajar atau tingkat lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerima siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Jadi kalau misalkan pindah sekolah itu boleh dari SD pindah ke SD ya toh? Atau kalau sudah naik kelas 6 naik pindahnya ke SMP, itu yang dimaksud. Itu hak kalian. Memperoleh penilaian hasil belajar. Jadi setiap anak yang belajar, setiap anak yang mengikuti proses pendidikan di sekolah pasti pada akhirnya akan mendapatkan nilai ya, rapor. Kemudian menyelesaikan program pendidikan awal dari waktu yang ditentukan. Maksudnya pendidikan awal, orientasi dari kelas 1, 2, 3 dan selanjutnya kita anak-anak sekalian dapatkan ya, tanpa membeda-bedakan dari keluarga mana atau dari agama apapun, itu adalah hak kalian. Nah ya kan. Kemudian yang lain mungkin juga ada ya hak-hak yang kalian jumpai di sekolah, silakan untuk mengembangkan peraturan pemerintah ini. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, baiklah kita tiba di penghujung kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya toh? Berdasarkan bacaan di atas, baik bacaan yang Pak Ali baca dari atas sampai kepada hak-hak siswa tadi, lakukanlah hal berikut. Cukup 2 saja kalian tugasnya hari ini ya. Yang pertama, membuat daftar hak anak yang kamu dapatkan dari bacaan di atas. Jadi catat hak-hak apa yang hak-hak tersebut apa saja, tulis di bawah ini. Maksudnya tulis di buku kalian. Yang kedua, bagaimana kamu mendapatkan hak-hak tersebut. Jadi kalau kamu punya hak terhadap apa yang semestinya kamu peroleh, bagaimana kamu cara mendapatkannya itu. Jadi kegiatan kita cukup sampai hari ini, sampai di sini anak-anakku sekalian. Jadi tugas tentang bagaimana cara mendapatkan hak-hak tersebut tulis di buku tulis juga. Kemudian nanti sebagaimana biasa hasil tugasnya dapat disampaikan melalui grup WA kita dalam bentuk foto. Boleh dipresentasikan dalam bentuk video singkat ya. Jadi paling lambat tugas ini dikumpulkan besok saja ya, hari Sabtu boleh ya. Terima kasih anak-anakku sekalian yang berbahagia. Salam sehat dan sejahtera. Mudah-mudahan kita segera dibebaskan dari pandemi COVID ini. Pak Ali akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.